takar mejanya. Kalau ada sampah silakan. Ya, jangan sampai karena ada sampah nanti mengganggu. Di belakang lah pastinya. Layarnya. Kita akan belajar tentang zaman praaksara. Silakan dibuka bukunya di halaman di bab 4. Hari ini kita akan membahas tentang zaman praaksara, baik dari segi pengertian, kemudian pembabakannya, serta bagaimana nilai yang terkandung dalam setiap zamannya. Yang pertama, Bapak ingin tanya dulu, kalian tahu nggak apa praaksara itu? Tahu. Apa itu? Zaman belum ada tulisan. Tulisan. Kata lain dari praaksara apa? Leka. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau dari segi kesamaan maknanya juga sama. Praaksara adalah zaman ketika belum ada yang namanya tulisan. Lalu ada di bawahnya lagi yang disebut dengan zaman sejarah. Zaman sejarah adalah zaman yang ketika sudah ada tulisan. Lalu kita artikan kembali, kalau zaman praaksara artinya dari zaman tulisan, lalu kata lain dari zaman sejarah adalah zaman aksara. Maka kita kembali lagi ke kata praaksara yang artinya belum, dan aksara artinya tulisan. Nah, lalu ketika kita berbicara tentang praaksara, tentunya ada beberapa pembagian yang ada di zaman praaksara. Yang pertama, pembagian menurut ada zaman berdasarkan geologi, kemudian ada berdasarkan arkeologi, dan yang ketiga berdasarkan pola kehidupan. Kalau geologi itu berhubungan dengan permukaan, dalam artian bagaimana keadaan bumi di zaman tersebut. Sedangkan kalau arkeologi itu berdasarkan dari benda-benda yang ditinggalkan pada zaman tersebut. Adapun berdasarkan pola kehidupan, itu bagaimana masyarakat pada zaman tersebut dapat bertahan hidup. Sampai di sini ada yang menanyakan? Jelas? Paham? Sebelum kita lanjut, dan juga pola kehidupan atau sosial ekonomi. Ada yang menanyakan terlebih dahulu? Paham? Tentang bagaimana praaksara konsepnya? Oke? Oke. Bapak akan putarkan sebuah video. Tapi sebelumnya, Bapak akan membagikan terlebih dahulu akan menjadi beberapa kelompok ya. Karena ada yang perlu kalian catat dari video tersebut. Baiklah, kelompok 1 4 orang di sini, kelompok 2 4 orang di sini, kelompok 3 4 orang di sini, kelompok 4 4 orang di sini, kelompok 5 4 orang di sini, 6 yang ini, 7 4 orang di sini, dan 8 di sana. Oke, jelas? Bapak bagi dulu. Oke, jadi masing-masing silakan perhatikan lembar kerjanya yang bagian A, karena ini berhubungan dengan video. Beberapa potongan video yang Bapak gabung menjadi satu dan Bapak hasilkannya menggunakan AI. Silakan, karena ini suaranya nggak terlalu nyaring, jadi mohon untuk diam dulu ya. Silakan simak dan catat apa yang bisa kalian kerjakan sesuai dengan yang lain.
Kerjakan silakan secara berkelompok ya. Sudah? Jadi ini adalah video tentang menggunakan zaman praksara. Oke, akan dijawab di bagian delta bagian K. Yang paling atas. Jangan lupa juga isi namanya sama kelompoknya ya. Komentar berarti pukul 8. Kalau nggak paham, silahkan tanyakan. Setelah ini kita akan lanjut mengerjakan yang bagian B, namun akan dapat tambahkan terlebih dahulu sedikit materi undang sesuai dengan yang akan disediakan. Dan tentang bagaimana pembabakan zaman pada praksara. Zaman praksara terbagi menjadi 3 berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama tadi ada dialogi, tadi ada apa? Arkaikum, sekarang kalau Bapak tanya tentang dinosaurus kira-kira di zaman mana ada? Kalau manusia dari Sumatera di Neozoikum. Kalau zamannya masih dalam keadaan panas dan belum ada tanda-tanda Arkaikum. Kalau Paleozoikum hewan-hewan laut dalam arti ini ya. Kalau Paleozoikum itu hewan-hewan yang masih belum ada nama-namanya. Hewan-hewan yang masih dalam bentuk kecil-kecil lah. Iya, tidak terlalu. Oke, tadi di zaman biologi. Sekarang pertama ada Paleolitikum.
Kalau Paleolitikum itu di zamannya benda-bendanya masih bersifat kasar. Dalam artian batu itu masih dalam bentuk kasar. Contohnya ada di sini tentang bagaimana ada flex. Flex itu kalau kita lihat dari segi gambar adalah bentuk batu yang dalam pecahannya. Pernah lihat nggak? Batu besar terus ada pecahannya. Nah, kalau kita ibaratkan seperti itulah namanya flex. Nah, kalau berikutnya di zaman yang kedua berdasarkan arkeologi adalah zaman batu tengah atau disebut dengan Mesolitikum. Namun bedanya di sini bendanya sudah mulai halus. Kalau tadi di zaman Paleolitikum itu sudah kasar, namun di zaman Mesolitikum itu sudah halus dan sudah ada terkenal yang namanya sampah dapur atau yang disebut dengan apa itu? Ya, itu istilahnya. Kemudian tadi juga ada berikutnya adalah zaman Neolitikum. Di zaman ini juga sudah sangat mulai halus juga. Namun perbedaannya kita lihat lagi di zaman ini bentuknya lah yang membedakannya dari segi Neolitikum tersebut. Dan di zaman Megalitikum, nah di zaman Megalitikum inilah nanti banyak batu-batu besar yang digunakan untuk tradisi keagamaan. Itu berdasarkan dari zaman arkeologi. Lalu bagaimana dengan zaman berdasarkan pola kehidupan? Yang pertama ada zaman apa? Berburu dan meramu tingkat dasar. Itu ada di bukunya di halaman. Oh belum. Kalau tadi berdasarkan zamannya berdasarkan zaman batu, maka yang kedua adalah berdasarkan zamannya berdasarkan zaman logam. Yang pertama ada tembaga, kemudian yang kedua perunggu, dan yang ketiga ada zaman berdasarkan besi. Nah, kita kembali lagi ke zaman berdasarkan pola kehidupan. Tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah berburu dan juga meramu tingkat dasar. Yang kedua berburu dan meramu tingkat lanjut. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau yang dasar itu mereka masih sifatnya berpindah-pindah, nomaden istilahnya. Pernah nggak nih dalam istilah nomaden? Pernah. Nah, kalau yang tingkat lanjut itu mereka sudah mulai menetap, tapi mereka menetapnya di goa-goa. Mereka hidup di goa-goa dengan berusaha untuk menghasilkan makanan sendiri. Sudah mulai ya, sudah mulai. Nah, lalu berikutnya di zaman berikutnya ada zaman yang namanya berpetualang. Nah, disitulah mereka mulai yang namanya menghasilkan makanan mereka sendiri, baik sayur-sayuran dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dan yang ketiga adalah zaman perundagian. Kalau perundagian ini adalah zaman logam. Kalau kita kembali lagi ke zaman logam tersebut, yang berdasarkan arkeologinya. Kalau di zaman perundagian tersebut, masyarakatnya sudah mulai membentuk dan juga membuat dari logam-logam baik dari tembaga, kemudian perunggu dan juga besi. Sekarang kalian perhatikan di LKM bagian B. Karena itu beda-beda ya. Kelompok 1 dan 2 adalah kelompok berdasarkan zaman praksara berdasarkan geologi. Kemudian 3 dan 4 zaman praksara berdasarkan arkeologi, namun di zaman batu. Kelompok 5 dan 6 itu adalah zaman praksara dengan pembagiannya di zaman logam. Dan kelompok 7 dan 8 itu adalah kelompok praksara berdasarkan pola kehidupan atau sosial ekonomi dari masyarakat tersebut. Sekarang kalian kerjakan LKM bagian B. Silakan tuliskan informasi yang bisa kalian berikan, yang kalian tahu
berdasarkan hasil diskusi kelompok tentang zaman tersebut. Dan juga Bapak akan membagikan kartu referensi sebagai bahan tambahan belajar kalian. Kelompok ini dua. Tiga sumber tersebut untuk meneruskan informasi yang kalian dapatkan. Silakan diskusikan. Kita Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang Jawa Antara. Bagian A, apa yang kami lihat dari video dan keterkaitannya dengan materi pembelajaran. Yang kedua, apa yang kami pikirkan atau maknanya menurut kami. Bagi kami, maknanya ada. Bagian B, pengembangan berdasarkan geologi. Zaman pertama, zaman sebelum adanya kehidupan bumi pun belum stabil dan belum terbentuknya karang bumi. Suhu di zaman ini sangat panas dan berlangsung sekitar 2.500 tahun yang lalu. Tidak memiliki tulang punggung seperti ikan, gigi, Yang ketiga, zaman Mesozoikum, zaman pertengahan, zaman di mana rata-rata dinosaurus berada. Di sini reptil mencapai tingkat terbesar dan disebut zaman reptil sekitar 740 juta tahun. Keempat, Neolitikum, zaman purba, dan adanya manusia purba, terbagi menjadi dua zaman, yaitu berkarya dan kuarya. Dan manusia sudah mulai cerdas serta adanya perang dunia. Oke, tadi itu sampaikan kelompok 2. Ada yang mau tanyakan? Atau ada yang mau menambahkan juga boleh. Ada yang mau menambahkan? Dari kelompok lain juga boleh menambahkan. Ada? Nggak ada. Pengembangan zaman berdasarkan arkeologi. Kelompok 3. Pada zaman batu muda atau Neolitikum, barang-barang yang dihasilkan dengan batu yang sudah dihaluskan. Contohnya tapak persegi, tapak pojok, mata panah, dan gerabah. Zaman batu muda atau Megalitikum,
bangunan mulai ada dengan batu besar. Contohnya menhir, dolmen, dan kubur batu. Kubur batu itu apa? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanyakan? Kubur batu itu apa? Kubur Kubur batu itu kuburan ya. yang dibuat dari batu. Ya. Ini untuk aja. Tapi belum ya tadi yang kubur batu ya. Tadi apa? Dijawab apa tadi? Kubur batu ya. Ya kan? Kubur batu ya. Zaman megalitikum itu adalah zaman yang ketika kita membahas tentang nilai ada yang namanya religius. Nah kalau kita hubungkan ke tempat terakhir ya, atau tempat orang yang dikuburkan, namun dengan bentukan batuan besar. Oke, ada yang mau kembali lagi? Ya, tadi apa? Pertanyaan apa? Ya, apa? Ya, semuanya. Oh iya. Ya, ini mau jawab aja ya. Kenapa jadi semakin zaman semakin bagus? Tentunya karena kita kembali dengan adanya progres yang zamannya. Tentunya juga kita mengharapkan juga ya pada zaman itu adanya perubahan yang baik. Dan tentunya juga dari manusia juga semakin tahun juga akan semakin berkembang. Oke, ada yang menanyakan lagi? Ada yang menanyakan lagi? Kita pada awal tentang kelompok 4. Sekarang kita ke zaman praksara berdasarkan arkeologi di zaman logam. Kelompok 5 udah boleh maju. Kenapa lebih jauh di para kita bikin kelompok? Benar. Tadi apa ini? Nah. Tadi mereka menyampaikan tentang bagaimana keadaan yang mereka lihat ketika video. Terus mereka juga menyampaikan tadi bagaimana apa yang mereka pikirkan ketika tadi sudah mati video. Lalu bagaimana mereka menyampaikan informasi yang mereka manusia katanya di zaman ini gimana cara buatnya? Berbagai macam caranya. Dan tentunya masih menggunakan bahan-bahan yang ada di alam. Namun ada teknik tertentu yang mereka gunakan. Nanti itu akan dibahas lebih lanjut ketika kalian sudah menginjak di kelas 10. Kalau kalian nanti ngambilnya tentang ilmu sosial. Ya. Oke. Sekarang kita beri aplaus untuk kelompok 5. Sekarang kita ke zaman berdasarkan pola kehidupan. Kelompok 7 mau maju? Ayo, boleh maju. Ya, silakan. Oke. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang kami lihat? Yang kami lihat adalah video tentang perkembangan zaman dari zaman Arkanum sampai Ini sekolah kedua. apa yang kami pikirkan? Yang kami pikirkan adalah Iman, ya. Oke, boleh. kan di zaman ini kan manusia sudah belajar tuh. Coba kalian deskripsikan bagaimana
Oke, kepada bapak ya. Tadi betul apa yang dikatakan sama ya. Tadi kan di zaman dalam kehidupan ini terbagi menjadi 4 ya. Ada yang namanya berguru dan juga meramu tingkat dasar. Mereka itu walaupun mereka itu kehidupannya berbeda-beda. Nah, lalu ke zaman berikutnya kita lanjut, mereka sudah mulai menetap, artinya sedang juga mereka mulai menghasilkan pangkalan sendiri. Mereka sudah mulai menunjukkan bagaimana pola pikirnya yang mereka lakukan dan berlanjut sampai dengan ke zaman pemberhentian. Oke, ada yang mau menanyakan lagi atau mau menambahkan? Boleh. Dari zaman awal, kira-kira nilai apa yang kamu dapatkan? Gotong royong, kenapa itu? Pak, dari zaman tersebut Pak itu mereka sudah membantu. Orang membantu. Boleh. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tadi apa ya? Tadi apa? Semangat bertahan hidup. Semangat bertahan hidup. Boleh. Kira-kira kenapa? Jadi kamu mengapa dapat poin itu? Karena melanjutkan kehidupannya. Oke, tepuk tangan. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.